إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الدعوة والإرشاد والفتوى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa istiqamah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah istaqamu ala tauhidillahi wa ta'atih. Mereka senantiasa istiqamah dan konsisten dalam mentaati dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan 3 keistimewaan bagi mereka. Keistimewaan yang pertama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan para malaikatnya untuk turun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut akan hal yang akan terjadi terhadap kalian kelak di akhirat nanti. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kenikmatan dan surga untuk kalian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian berduka cita, dan janganlah kalian bersedih hati atas kehidupan dunia yang akan kalian tinggalkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan kehidupan dunia. Keistimewaan yang kedua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepadanya adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin surga dengan segala kenikmatannya diperuntukkan untuk orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat tinggal dan singgasana kelak di akhirat nanti, sebagai balasan atas keistiqomahan mereka di dunia ini. Keistimewaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepadanya adalah nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya
akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian, jikalau Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu yang menjadi pelindung bagi kita, maka siapa lagi yang akan membahayakan kita? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada yang akan bisa menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan tahun ini telah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya. Tidak ada jaminan bagi kita bahwa umur kita akan sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Sungguh banyak orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan tahun ini, pun demikian sebaliknya, banyak orang yang merugi di dalam bulan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan amal saleh, dan sungguh celaka dan sengsaralah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan dosa dan maksiat. Sungguh di antara tanda-tanda diterimanya amal Ramadannya seseorang ialah tahassunu ahwal al-amilina wattiba'il a'mali bil a'mal. Di antara tanda-tanda diterimanya amal Ramadannya seseorang adalah berubahnya keadaan orang yang beramal ke arah yang lebih baik, dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari biasa menjadi luar biasa, serta ia senantiasa mengerjakan kebaikan. Jikalau di dalam bulan Ramadan ia berpuasa di siang hari, salat tahajud di malam hari, baca Quran lancar, maka setelah Ramadan berakhir, maka dia lanjutkan dengan puasa Syawal sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya beliau bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Bahwa setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, maka 30 dikali 10 sama dengan 300 hari. 300 hari sama dengan 10 bulan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 1 tahun. Maka orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian ia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, bagaikan ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Maaf. Di antara tanda-tanda tertolaknya amal Ramadannya seseorang ialah tidak berubahnya keadaan orang yang beramal ke arah yang lebih baik, atau bahkan keadaannya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Jikalau di dalam bulan Ramadan salatnya rajin, maka ketika bulan Ramadan telah berakhir, maka berakhir pula lah salatnya. Al-Quran dimuseumkan dan salat malam pun ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah membatasi terputusnya amal perbuatan umat manusia kecuali dengan datangnya ajal. Namun sungguh ironis jika kita melihat keadaan kaum muslimin saat sekarang ini. Banyak orang yang rajin beribadah di dalam bulan Ramadan, salatnya khusyuk, tilawatul Qur'annya khatam berkali-kali, salat malamnya tidak pernah absen. Namun di saat bulan Ramadan telah berakhir, maka berakhir pula lah amal-amalnya tanpa ada bekas di dalam dirinya sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah Tuhan ada hanya pada bulan Ramadan. Seakan-akan Tuhan antara di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan yang ada di luar bulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di dalam bulan Ramadan, Allah pula yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Hadir. Salat 5 waktu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah gugur bagi seorang muslim kecuali dengan datangnya ajal. Sehingga jangan sampai kita meninggalkan salat wajib berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab salat wajib berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mempunyai keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan termasuk salah satu amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi." Tidak ada yang lebih aku sukai, tidak ada yang lebih aku cintai daripada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Salat malam adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Namun salat malam tetaplah sunnah di luar bulan Ramadan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati la ghurafa yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqama a'rabiyyun faqal, "Liman hiya ya Rasulullah?" Faqal, "Liman tabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di dalam surga terdapat istana-istana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suasana dan pemandangan yang ada di luarnya nampak dan terasa dari dalamnya. Demikian pula sebaliknya, suasana, pemandangan dan kenikmatan yang ada di dalamnya nampak dan terasa dari luarnya. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Untuk siapakah istana-istana tersebut, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istana-istana tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang liman tabal kalam, mereka senantiasa berkata baik dan berkata jujur. Yang kedua, kata Rasulullah, wa at'amat ta'am, istana-istana tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang memberikan makan bagi orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adamas siyam, istana-istana tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar berpuasa, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa shalla bil-laili wan nasu niyam, istana-istana tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar melaksanakan salat tahajud di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sementara manusia lelap dalam tidurnya. Dari hal-hal inilah kita bisa menilai diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dalam bulan Ramadan tahun ini atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan kepadanya dan termasuk orang-orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan tahun ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.